Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, kalau begitu silakan dipimpin dulu berdoa. Silakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada? Wah, berarti hari ini anak-anak semangat untuk belajar ya, soalnya tidak ada yang absen. Tepuk semangat! Semangat satu! Semangat dua! Semangat tiga! Bu Dewi mau tanya nih, kira-kira di sini pada punya hobi nggak sih? Hobinya apa aja bu kira-kira? Main sepeda lagi? Main bola lagi? Bulu tangkis? Ya. Yang lain? Berenang? Ya. Memancing? Boleh yang lain? Memancing? Membaca? Nah di sini yang membaca ada lagi? Ada yang suka membaca? Membaca itu kan nggak harus membaca cerita ya atau fiksi. Bisa saja hobi membaca berita bu. Saya suka banget. Saya tuh orangnya kepo bu, makanya saya suka baca berita. Ada nggak? Misal ada lagi sekarang itu kan ada yang namanya komik elektronik seperti itu ya. Yang kalian semua punya HP kan? Pasti kalian pernah itu baca apa namanya aplikasinya webtoon. Aku pernah baca. Suka? Nah dari bacaan tersebut kalian ada nggak satu cerita yang menurut kalian itu bagus banget nih bu, saya suka banget
bacaan aja. Satu aja. Ada? Kira-kira Nabila suka baca apa? Buku cerita tentang? Satu aja. Oh, kisah Nabi. Kalian nggak suka kisah Nabi? Suka maksudnya. Kira-kira dalam cerita itu ada apa aja sih? Ada nabinya, ada apa lagi? Ada rasulnya, terus ada apa lagi? Ceritanya itu ada di mana? Ada di mananya misalnya? Ceritanya sedang ada di negara mana gitu? Di Mekah. Terus suasananya di Mekah tuh gimana? Indah. Kenapa sih? Senang. Iya karena Nabi itu kan yang menyebarkan agama. Beliau menciptakan suasana yang menyenangkan. Seperti itu ya kan? Nah sama seperti itu, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur yang ada di dalam cerita atau bisa disebut dengan unsur intrinsik cerita. Ada yang pernah dengar nggak apa itu unsur intrinsik cerita? Ada yang pernah dengar nggak unsur-unsur cerita? Kok bisa sih Bu dalam cerita itu ada unsurnya gitu? Misal kayak manusia, unsur-unsurnya apa? Manusia diciptakan bernafas, kemudian bisa melihat, bisa mendengar, kemudian meraba, ya, itu bisa berbicara, boleh. Nah itu namanya juga unsur yang membangun suatu manusia kita ya. Kalau cerita apa aja sih kira-kira ada dalam cerita itu apa aja? Tema, kemudian apa lagi? Tokoh, lagi? Alur, kemudian amanah, ada lagi? Pesan moral amanat, ya ya. Latar, betul sekali latar. Ada yang tahu nggak latar itu apa? Kok bisa dibuka latar-latar apa lagi? Tempat, kalian tahu nggak latar itu bahasa Jawa? Latar, tahu nggak? Nah, latar itu adalah tempat terjadinya cerita. Tujuan kita untuk mempelajari unsur intrinsik cerita itu, hari ini anak-anak bisa mengidentifikasi 5 macam unsur intrinsik cerita dari sebuah video. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menuliskan unsur intrinsik cerita dari sebuah teks yang akan kalian identifikasi nanti, akan kalian baca. Oke? Yang pertama kita akan Bu Dewi punya video. Nanti coba diamati dulu, boleh ditulis kecil atau boleh diamati saja kalau diingat-ingat. Oke? Nanti semua informasi yang kalian dapatkan dari sini silakan disebutkan. Oke? Kita mulai ya. Dari video tadi, kira-kira informasi apa yang paling kalian ingat? Ada yang oke gitu? Oke, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita. Kita harus bersyukur. Yang lain, ini kan pesannya ya. Tadi pesannya ya, pesan yang disampaikan dari sini. Kira-kira dari video tadi itu ada apanya saja? Ada apa saja? Ada ibu punya anak yang manja dan malas. Oke. Nah ibunya tadi ada yang ingat nggak namanya siapa? Ibu ya, Ibu enggak. Anaknya Soraya. Ada yang lain? Yang lain tadi ada apa aja kira-kira nih? Tempatnya tadi mereka ada di mana saja? Di rumah. Tadi tempatnya di rumah. Di rumah. Kemudian tadi mereka kemana aja juga? Pasar. Kalau mereka ke pasar tadi itu siang atau malam ya? Siang. Terus tadi ketemu siapa aja?
video tadi itu tentang apa ya? Menceritakan tentang apa ya? Anak yang durhaka. Anak yang durhaka kepada ibunya. Nah, isi dari video tersebut disebut dengan tema. Seperti yang disebutkan sama Safina tadi, tema dari video yang kalian amati tadi adalah tentang anak yang durhaka kepada ibu. Nah, sekarang kita belajar tentang macam-macam unsur intrinsik cerita. Yang pertama adalah tema. Apa tadi temanya? Tolong diulangi, Hasbi. Temanya dari video tadi apa? Tentang apa? Menceritakan tentang apa, Hasbi? Oh, enggak. Anak. Iya, tadi temanya adalah tentang anak yang durhaka kepada ibunya. Kenapa seperti itu? Karena tema adalah gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis pembuat video tadi kepada kalian semua ini yang menonton atau yang membaca. Nah, contoh lainnya itu misalkan kalian ada contohnya temanya tentang cinta kasih sayang antara ibu dengan anaknya. Kemudian ada temanya persahabatan, kemudian ada lagi perjuangan dan pengorbanan. Kalau perjuangan itu biasanya temanya apa? Pahlawan, betul. Nah, dari video tadi temanya anak yang durhaka kepada orang tua. Kemudian unsur intrinsik cerita ada yang namanya tokoh. Tadi kalian ada apa saja tokohnya kira-kira? Ibu Enggar, kemudian Putri Sorea, siapa lagi? Kemudian penjual. Betul sekali, karena tokoh itu bacanya tokoh ya, karena ada H yang di belakang. Tokoh adalah pelaku atau karakternya yang ada di dalam sebuah cerita ataupun video seperti tadi. Beda lagi sama penokohan. Penokohan itu adalah karakternya. Karakternya itu misal sifatnya. Kalau Ibu Enggar tadi kira-kira sifatnya gimana? Sabar. Terus ada lagi? Baik. Pemaaf. Betul. Kemudian kalau Putri Sorea gimana? Pemalas. Betul ya, pemalas. Terus apa lagi? Manja. Ada lagi? Durhaka. Dia durhaka sama ibunya ya? Betul. Nah, kira-kira kalau pemuda ini tadi sifatnya gimana? Genit. Oke, betul Matir. Genit. Kalau penjual ini? Kalau penjual gimana? Tadi dia memuji kan? Dia memuji Putri Sorea nggak tadi? Berarti dia itu ramah apa enggak? Memuji berarti? Betul. Penjual tadi ramah kepada pembeli. Jadi penjual itu harus ramah biar dagangannya laku ya. Nah, lagi dapat nangis itu tadi Putri Sorea. Melakukannya. Oke. Kemudian next adalah alur. Alur adalah runtutan cerita dari yang mulai perkenalan tokoh. Tadi kan di awal ada narasi yang menyebutkan suatu hari di desa ini hiduplah. Nah, itu namanya orientasi atau perkenalan. Kemudian ada konflik. Konfliknya apa tadi? Sisirnya patah. Kemudian klimaksnya. Mereka kemudian ke pasar kan? Ke pasar, klimaksnya dia memarah-marahi ibunya di depan semua orang gitu. Terus penyelesaiannya apa kira-kira? Menjadi batu, betul. Tadi jadi batu. Nah, kalau urut seperti itu, urut dari awal sampai akhir, pengenalan sampai penyelesaian, namanya disebut alur maju. Ada lagi alur mundur namanya. Dan
kalau ada maju harus ada mun. Kalau ada tinggi harus ada. Kalau ada depan ada. Kalau kamu mundur kira-kira gimana nih? Kira-kira gimana? Akhirnya mundur bu, jadi dibalik gitu. Enggak seperti itu. Agar mundur ini nanti di tengah-tengah, misal pengenalan dulu, pengenalan. Suatu hari ada putri namanya Rosa gitu. Habis itu dia Rosa flashback ke zaman dia dulu waktu kecil, aku seperti ini, aku terjatuh dari pohon gitu gara-gara memetik tangga gitu ya. Nah itu namanya alur maju, misalnya kayak flashback lah. Kalau anak zaman sekarang namanya flashback. Oke. Nah, alurnya maju karena turut ya. Kemudian selanjutnya ada latar. Siapa tadi namanya? Ega. Sebutkan latar. Latar itu ada 3. Ada waktu, tempat, dan suasana. Waktunya tadi apa? Siang. Malam tadi waktu apa? Membaca memang betul. Kemudian tempat. Pasar, rumah, kebun, bukit juga bisa. Kebun, terus bukit. Oke. Kemudian suasananya. Tadi suasananya gimana tuh? Suasananya. Kira-kira kalau di pasar tuh suasananya gimana? Rame. Terus juga tadi mereka jalan kan dari pagi sampai ke pasar itu kira-kira cuacanya gimana tadi? Hujan? Panas. Kalau aja berarti panas. Ya, suasananya itu boleh panas atau juga seperti ini ya. Oke. Yang keempat ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini adalah caranya penulis dalam menceritakan cerita. Sudut pandang ada 2, orang pertama dan juga sudut pandang orang ketiga. Kalau orang pertama itu kayak ada yang suka nulis diary nggak? Dear diary. Udah nggak ada ya sekarang ya? Udah nggak ada tuh dulu ibu itu. Gitu kayak menceritakan aku adalah seorang guru yang mengajar di kelas 5 SDN Warung 4. Nah, Bu Guru kan pakai kata aku. Nah, ini orang pertama. Jadi sudut pandang bisa ditanya tadi sudut pandangnya apa? Orang pertama. Karena ada apa? Aku. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga. Biasanya tuh pakai hidup tadi apa? Di sebuah desa hiduplah seorang putri bernama Putri Sorea. Dia Putri Sorea. Nah, kalau dia pakai kata mereka, dia atau Putri Sorea disebut dengan sudut pandang orang ke. Nah, video tadi berarti pakai sudut pandang berapa? Orang ke. Betul. Sekarang yang terakhir. Kemudian ada amanat. Tadi siapa yang menyebutkan amanat Viko? Amanatnya tadi apa? Tadi apa? Videonya kita jangan apa? Karena biar tidak jadi batu. Betul. Nah, sekarang Ibu Dewi ada punya 5 cerita rakyat kita yang harus kalian baca dan kalian amati unsur intrinsik ceritanya. Oke? Karena pokoknya ada 5. Nanti sekarang Ibu kasih ini ya, pakai menentukan siapa yang dapat apa, siapa yang dapat apa. Kelompok 1 sudah pernah perwakilan. Oke? Kemudian ini kelompok belakang. Nih, oke, Cina. Oke, lihat. Dapat apa? Oke, silakan diambil. Dibagikan ke teman-temannya. Kalau lebih jelaskan dulu. Oke. Kemudian nomor 2. Oke. Dibaca dulu. Oke. Dibaca dulu. Kalian lihat informasi apa aja yang terdapat pada
Waktunya 3 menit ya. Nah, di sini saya bagikan LKPD-nya ya. Nanti setelah kalian baca dan kalian cari apa saja unsur intrinsiknya, langsung dituliskan dalam LKPD-nya. Waktunya hanya 7 menit, oke? Tidak sebelah Oke, waktunya habis. Sekarang nggak ada yang nulis sama sekali. Nggak ada yang nulis sama sekali sekarang. Oh, nomor 2. Oke, sekarang nomor 2 lanjut ke depan presentasi. Silakan. Waktunya cuma 5 menit ya. Yuk. Oke, silakan presentasi. Suaranya dipasang ya? Ayo, Bebe. Yang keras suaranya, Miko. Ya, oke. Ada yang ketinggalan? Benar? Ada yang ketinggalan sekarang? Oke, lanjut. Nah, ada yang ditanyakan atau ditambahkan anak-anak? Sudah jelas?